Jadi pembawaannya itu tenang. Pembawaannya tenang. Kenapa demikian? Karena memang ilmu yang bermanfaat itu memberikan ketenangan. Kita semua tahu hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sebuah komunitas berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Mereka membaca dan saling mengajak atau saling share dan belajar Al-Quranul Karim. Apa kata Nabi SAW? Illa nazalat alaihim sakinah. Ketika mereka belajar, maka ketenangan akan turun di tengah-tengah mereka. Jadi setiap ada ayat Al-Quranul Karim yang dibahas, dikaji, hadis Nabi SAW, itu ketenangan turun. Jadi orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW itu mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Suasana itu tenang, gitu. Ya, suasana tenang. Makanya antum melihat orang kalau dengerin khutbah Jumat kayak apa, tenang. Ya, tenang. Gitu. Saking tenangnya, orang udah takbiratul ihram dia masih tenang. Gitu. Udah qomat, takbiratul ihram masih duduk dengan tenang. Dan di antara nasihat yang dituliskan Al-Imam Malik kepada Ar-Rashid, "Idza 'alimta 'ilman falyura 'alaika atharuh wa sakinatuhu wa samtuhu wa waqaruhu wa hilmuh." Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ulama warathatul anbiya." Imam Malik memberikan nasihat kepada Ar-Rashid dan kepada kita semua jamaah. Apabila Anda mengetahui atau menguasai sebuah ilmu, maka hendaknya pengaruh dari ilmu tersebut terlihat pada diri Anda. Pengaruh dari ilmu tersebut terlihat pada diri Anda. Ketenangannya, perangainya, wibawanya, kematangannya, sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa para ulama adalah ahli waris para nabi. Ulama adalah para ahli waris para nabi. Wa qala Umar radhiyallahu ta'ala an, dan berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu, wa ta'allamu lahu sakinata wal waqar, dan pelajarilah ketenangan dan kewibawaan untuk ilmu tersebut. Jadi pelajarilah ilmu dan pelajarilah ketenangan dan wibawa untuk ilmu itu. Iya. Jamaah yang Allah muliakan, kalimat-kalimat di atas adalah contoh bagaimana
ulama menjelaskan kepada kita bahwa salah satu ciri khas, salah satu gaya atau style di dunia ilmu adalah ketenangan. Jadi ulama, penuntut ilmu, itu adalah orang-orang yang tenang. Maka kita yang masih baru dan masih belajar tertatih-tatih harus mempelajari tentang adab yang satu ini. Karena ini ciri khas. Ini ciri khas di dunia ilmu. Ciri khas di dunia ilmu adalah orang-orang itu tenang-tenang. Nggak panikan. Bukan tipikal yang gampang gelisah. Nggak gampang mulesan. Kalau di dunia ibu-ibu tuh nggak dikit-dikit mules, dikit-dikit mules. Nah di dunia ilmu tuh nggak begitu. Jadi tipikal orang-orang itu yang tenang. Bukan berarti tidak ekspresif ya. Tapi ketika dia menjalani sesuatu, menghadapi masalah, atau sedang diberikan ujian, atau menghadapi sebuah vonis, atau ketika ujian, mereka bermain dengan ketenangan. Ya, orang yang tenang aja gitu. Itu karakter yang harus dimiliki bagi orang-orang yang ngaji. Orang-orang yang belajar agama. Orang-orang yang suka datang ke kajian A, kajian B, kajian C. Seperti nasihat Imam Malik. فَلْيُرَ عَلَيْكَ atharuh. Efek dari ilmu itu harus terlihat. Ini yang harus kita garis bawahi. Jadi bottom line-nya adalah ketika kita belajar, antum belajar, teman-teman jamaah sekalian belajar, itu efek dari ilmunya, pengaruh dari ilmunya itu harus terlihat. Harus terlihat. Dan di antara yang harus menonjol dari diri jamaah sekalian adalah ketenangan. Ketenangan. Menjadi pribadi yang tenang. Maka kalau kita ngaji, udah bertahun-tahun, tapi masih panikan, masih nervousan, kalau ngadepin ujian keringat dingin, ngadepin orang gugup, ngomong terbata-bata, padahal nggak diapa-apain sama tuh orang, nggak digebukin atau nggak diapain, cuman ngadepin. Atau bicara di hadapan di hadapan publik, gemeter, berarti ilmunya nggak memberikan pengaruh buat dia. Gitu loh. Jadi semua harus tenang. Kalau
ngadepin calon mertua udah bingung gitu. Nunduk aja terus gitu. Lalu jantung berdetak, berdebar-debar, maka ilmunya nggak memberikan pengaruh pada dia. Gitu loh. Ya, ngadepin itu tuh antum kita harus tenang. Walaupun calon mertua kita memang serem hadirin, tapi kan wala yakhsha illallah. Penuntut ilmu kan yakin kepada takdir. Lalu tahu bahwa manusia tidak bisa memberikan mudarat kepada dia dan lain sebagainya. Jadi pembawaannya itu tenang. Pembawaannya tenang. Demikian, karena memang ilmu yang bermanfaat itu memberikan ketenangan. Kita semua tahu hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sebuah komunitas berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Mereka membaca dan saling mengajak atau saling share dan belajar Al-Quranul Karim. Apa kata Nabi SAW? Illa nazalat alaihi sakinah. Ketika mereka belajar, maka ketenangan akan turun di tengah-tengah mereka. Jadi setiap ada ayat Al-Quranul Karim yang dibahas, dikaji, hadis Nabi SAW, itu ketenangan turun. Jadi orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW itu mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Suasana itu tenang. Gitu. Ya, suasana tenang. Makanya antum melihat orang kalau dengerin khutbah Jumat kayak apa? Tenang. Ya, tenang. Gitu. Saking tenangnya, orang udah takbiratul ihram dia masih tenang. Gitu. Udah qomat takbiratul ihram masih duduk dengan tenang. Itu overdosis tentu saja. Tapi sekali lagi, hadirin sekalian, tenang. Makanya kan tidak boleh ada suara, ngobrol, dan seterusnya di majelis ilmu. Walaupun misalnya ibu-ibu di belakang, ustadznya nggak bisa mau monitor, itu nggak boleh ada yang bicara. Karena begitu kita bicara, kita tidak menjaga ketenangan, maka detik itu kita sendiri yang membuka aib kita di hadapan Allah. Bahwa ilmu kita tidak ada pengaruhnya. Atau tidak berpengaruh. Itu kata Imam Malik. فَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُهُ وَسَكِينَتُهُ. Ilmu Anda itu harus ada pengaruhnya. Mungkin Ustadz Anda nggak tahu, guru Anda nggak tahu. Tapi begitu kita berisik, kita nggak tenang, kita sendiri yang buka kelemahan kita. Kita sendiri yang buka aib kita. Ilmu Anda tidak berpengaruh. Walaupun casing kita itu syar'i, hijab, berjanggut dan seterusnya. Kalau nggak tenang, itu menunjukkan ilmu dia tidak berpengaruh. Itulah alasannya kenapa kita ingatkan, tolong jaga ketenangan, jangan berisik.
Ini untuk kebaikan kita sendiri, hadirin. Ini untuk kebaikan kita sendiri. Karena inilah bukan hanya suasana kajian yang harus dibangun seperti itu, tapi person per person dimanapun dia berada, dia harus menunjukkan profil pribadi yang tenang. Profil pribadi yang tenang. Khususnya ketika dia menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Tidak buat dia nyaman. Itu ujiannya tuh jamaah. Makanya kalau, ini bayangkan gini sih, kalau kita nggak bisa tenang nih, di sini, di kajian, rumah Allah, lalu sangat kondusif, kita dikelilingi orang-orang soleh, insya Allah ya. Terus yang ketiga, tidak ada pengumuman atau berita yang menyerang kita secara pribadi atau yang membuat sesak dada secara pribadi, yang menyudutkan kita secara pribadi. Kan di majelis ini nggak ada nih. Terus suasananya enak gitu loh, nyaman. Kalau kita nggak bisa tenang, lalu gimana kita ngadepin kehidupan real ketika kita keluar dari pintu itu misalnya, hadirin. Bagaimana kita ngadepin sebuah pemandangan atau sebuah kalimat atau sebuah pesan yang nyerang kita secara pribadi. Gimana kita ngadepin orang yang sangat tidak punya attitude di luar sana. Di tempat kerja kita misalnya, di kampus, wong di sini aja gagal, tenang kok. Orang yang mengemban ilmu, dia harus punya ketenangan. Dia harus punya ketenangan. Itu yang menunjukkan ilmunya berpengaruh apa tidak, manfaat atau tidak. Makanya hadirin sekalian, Syekh Shalih Al-Utsaimin pernah menyatakan, salah satu ulama kibar, hafizahullah, al-ilmu laisa ma'lumat. Ilmu itu bukan sebatas teori dan konten. Teori dan konten. Namun ilmu adalah haqaiq syar'iyyah. Ilmu itu adalah hakikat, realita yang syar'i. Realita. Ilmu itu realita. Jadi kalau ingin tahu ilmu kita nih, ilmu antum itu tinggi apa enggak, berkualitas atau enggak, ya lihat aja realita di kehidupan sehari-hari gimana. Itu ilmu antum. Realita sehari-hari. Nah salah satu realitanya, Anda tenang enggak ketika menghadapi sesuatu? Tenang apa tidak ketika mengendarai motor misalnya? Tenang apa tidak ketika naik mobil? Lalu depan kita nyebelin banget gitu lah. Itu masih bisa tenang nggak? Ketenangan itu yang menentukan. Ketenangan itu yang menentukan. Apakah ilmu kita punya pengaruh ke dalam diri kita, ke dalam karakter kita, atau ia hanya sebatas teori yang dipahami dan dihafal gitu. Ketenangan itu penting, hadirin. Jadi memang makanya begitu kita belajar nazalat alaihi wasakinah, Allah akan berikan ketenangan. Allah akan berikan ketenangan. Maka bagaimana orang yang benar-benar ikhlas datang itu nggak tenang. Jadi ketika Nabi menyatakan majelis ilmu memberikan ketenangan, lalu ternyata ada fenomena ada orang yang nggak tenang
Jangankan setelah kajian, di kajian aja berisik. Maka kemungkinannya cuman dua aja hadirin. Nabi keliru atau kemungkinan yang kedua ada yang salah dengan diri orang yang berisik tersebut. Ada yang salah dengan niatnya. Ada yang salah dengan hatinya. Karena Nabi bilang, nazalat alaihimus sakinah. Majelis ilmu itu diturunkan sakinah. Kok berisik? Berarti kan kalau nggak Nabi salah, Nabi keliru, Anda bermasalah. Dan nggak mungkin Nabi keliru hadirin dalam masalah ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, poin yang sangat penting dalam masalah ini adalah ketenangan. Ketenangan. Dan ini perintah langsung dari Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Alaikum bis sakinah. Kalian harus tenang. Kalian harus tenang. Perintah. Makanya nggak heran, disinilah karakter orang-orang yang mengemban ilmu. Karena dia tahu ini perintah Nabi loh. Kalian harus tenang. Apapun yang terjadi, kalian harus tenang. Jangan panik. Jangan hilang arah. Jangan kacau. Kalian harus tenang.